menyikapi pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memegang nilai Pancasila. Saat ini, perkembangan teknologi tidak bisa kita hindari dalam kehidupan, karena teknologi terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Pada hakikatnya, teknologi diciptakan untuk hal-hal yang positif bagi kehidupan manusia, memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan meningkatkan efisiensi. Demikian juga dalam dunia pendidikan, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan dapat menunjang pembelajaran, utamanya sebagai media pembelajaran dan sumber belajar. Kemajuan teknologi yang cukup signifikan sangat berpengaruh dalam perkembangan pengetahuan, karena apapun saat ini dapat diakses, dapat dikatakan dunia dalam genggaman. Keberagaman konten akan sangat bermanfaat jika diakses dengan bijaksana untuk keperluan pengetahuan. Namun saat ini, pada banyak anak muda yang menyalahgunakan situs-situs yang seharusnya belum boleh diakses oleh pelajar, bisa dengan mudah diakses, sehingga dapat meluruhkan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya dijaga. Hal inilah yang menjadi permasalahan saat ini. Untuk menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, supaya generasi muda ini tetap berada dalam bingkai Pancasila, tidak tergerus oleh penyimpangan ideologi, maka kami merasa perlu untuk menerapkan teknik mengajar desitasi milenial pada peserta didik paket C di PKBM Rasio Kota Blitar. Desitasi milenial adalah suatu strategi yang mengedepankan mendengarkan apa yang anak milenial inginkan tentang Pancasila daripada menggurui. Pada strategi ini, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep Pancasila dan dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dapat membedakan pengaruh positif dan negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut adalah beberapa cuplikan pemahaman peserta didik tentang pengaruh iptek terhadap negara dalam bingkai Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai tugas BPKN, saya akan menjawab 3 soal pertanyaan sebagai berikut. Jawaban yang pertama, sebagai generasi muda, nilai-nilai Pancasila yang harus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memperlihatkan bahwa berkembangnya ilmu pengetahuan harus selaras dengan adanya landasan nilai-nilai tersebut. Niscaya dapat meminimalisir, mencegah, dan bahkan menghentikan penyalahgunaan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Jawaban yang kedua, tidak. Karena di zaman sekarang teknologi sudah sangat berkembang pesat, bahkan anak-anak di bawah umur sudah menggunakan gadget dan bermain sosial media, dan terkadang orang tua lalai untuk memantau anak-anaknya. Jawaban nomor 3, memanfaatkan teknologi untuk hal yang lebih positif seperti mencari ilmu pengetahuan atau informasi, dan untuk bersosial media bisa juga untuk mencari teman dari berbagai negara, dan kita bisa mempelajari berbagai bahasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat yang berhubungan dengan Pancasila, sikap dan cara memanfaatkan teknologi dengan bijaksana. Yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini, seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap kehidupan. Iptek telah memberikan kita banyak kemudahan dalam melakukan aktivitas. Namun, pesatnya kemajuan iptek juga memungkinkan penyimpangan dalam penggunaannya. Dan jika dihubungkan dengan Pancasila atau ideologi dasar negara Indonesia, Pancasila dapat dijadikan sebagai sumber orientasi dan arah pengembangan iptek. Yang kedua, sikap terhadap maraknya konten-konten negatif yang ada di Indonesia. Jawabannya adalah tidak, karena konten-konten negatif yang ada di Indonesia yang sangat berkembang pesat dalam kalangan anak-anak maupun orang dewasa. Dampaknya sangat buruk bagi anak-anak karena dapat mengganggu kejiwaan dan mental psikis anak.
Dari konten di YouTube, kurangnya kesadaran orang tua untuk memperlihatkan anaknya untuk melihat video sesuai umurnya. Juga masih banyak anak-anak yang melihat konten-konten atau video yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk anak-anak di bawah umur. Dan yang terakhir, cara memanfaatkan teknologi secara bijaksana, yaitu yang pertama, batasi penggunaan gadget dan banyak bersosialisasi dengan orang lain secara tatap muka. Yang kedua, yaitu memanfaatkan teknologi untuk kebutuhan hal yang positif. Yang ketiga, tetap melakukan hal-hal konvensional atau hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang tua, kakek nenek kita, sebelum teknologi berkembang dengan pesat. Itulah sekian dari saya pendapat mengenai teknologi yang pesat, sikap dan cara memanfaatkan teknologi yang bijaksana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiono. Untuk pertanyaan nomor 1, menurut saya dengan kemajuan teknologi yang dihubungkan dengan Pancasila ini sangat baik, karena dengan dihubungkannya teknologi dengan Pancasila membuat masyarakat tidak meninggalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk jawaban nomor 2, saya tidak setuju, karena dengan adanya konten negatif dapat merusak moral anak bangsa. Untuk jawaban nomor 3, yang pertama, menggunakannya untuk hal-hal yang positif. Yang kedua, menggunakan teknologi pada waktu yang tepat. Yang ketiga, menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.